Oke, masih dalam pembahasan soal-soal UTBK, soal nomor 13 tentang senyawa karbon tentunya ya. Senyawa dengan rumus C5H12O bersifat optis aktif dan dapat dioksidasi menjadi keton. Nah, pertanyaannya senyawa tersebut adalah apa? Yuk, pertama tentu kita paham di sini tentang rumus umum senyawa. Kalau kita udah paham rumus umum senyawa, maka kita tentu bisa langsung menduga C5H12O itu apa. C5H12O merupakan atau sesuai dengan rumus CnH2n plus 2O yang merupakan rumus untuk senyawa alkohol atau ether. Ini rumusnya sama-sama CnH2n plus 2O. Jadi bisa alkohol, bisa ether. Bedanya kalau alkohol dengan ether, ini bisa dibedakan dengan reaksi pengenalan, di mana alkohol dengan ether itu bereaksi dengan logam kuat, terutama natrium atau kalium. Tapi di soal ini memang tidak disebutkan seperti itu, melainkan dapat dioksidasi menjadi keton. Dapat dioksidasi menjadi keton itu tentu kita langsung berpikir tentang oksidasi alkohol, di mana oksidasi alkohol atau reaksi alkohol dengan oksidator kuat, misalnya KMNO4 atau K2CR2O7 atau CRO3, ini semua adalah oksidasi alkohol, di mana hasil-hasilnya tentu tergantung jenis alkoholnya, apakah alkohol primer, kemudian alkohol sekunder, atau alkohol tersier, di mana alkohol primer itu dioksidasi menghasilkan aldehid dan masih bisa dioksidasi menghasilkan asam karboksila. Kemudian alkohol sekunder kalau dioksidasi akan menghasilkan keton, dan alkohol tersier tidak dapat dioksidasi. Sampai di sini apa yang bisa kita simpulkan dari soal tadi? Karena katanya C5H12O itu dapat dioksidasi menghasilkan keton, maka bisa kita simpulkan bahwa senyawanya adalah alkohol sekunder. Baik, bagaimana cara menentukan alkohol primer, sekunder, atau tersier? Bisa dengan cara menggambarkan strukturnya, tapi tentu itu kan akan lebih lama. C atau alkohol primer adalah C yang mengikat OH terikat pada satu atom C yang lain. Sekali lagi tentang jenis-jenis alkohol, tadi ada alkohol primer, kemudian ada alkohol sekunder, kemudian ada alkohol tersier. Masing-masing primer itu jika C yang mengikat OH terikat pada satu atom C yang lain. Sekunder adalah jika C yang mengikat OH terikat pada dua atom C yang lain, sedangkan tersier adalah jika C yang mengikat OH terikat pada tiga atom C yang lain. Nah, tapi sekali lagi tadi kalau kita gambarkan strukturnya untuk menentukan jenis alkoholnya, tentu itu kan lama. Karena di jawaban hanya disebutkan namanya, maka cara mudah menentukan jenis alkohol primer, sekunder, atau tersier. Primer, semua alkohol primer itu jika C yang mengikat OH-nya atau nomor OH-nya itu nomor 1. Ya.
Dan ingat juga bahwa nomor 1 itu jarang dituliskan. Sehingga kalau misalnya ada contoh misalnya 3 metil pentanol itu sama artinya dengan 3 metil 1 pentanol, berarti primer kan? Kemudian alkohol tersier ini ciri-cirinya nomor OH-nya sama dengan nomor cabangnya. Kalau ada nama seperti ini, maka dia merupakan alkohol tersier. Sebagai contoh misalnya 2 metil 2 butanol. Nomor cabangnya nomor 2, kemudian nomor C yang mengikat OH juga nomor 2, berarti tersier. Selain yang primer dan sekunder tadi, pasti merupakan alkohol sekunder selain primer dan tersier. Sebagai contoh, kalau ada senyawa 3 pentanol, ini bukan nomor 1, berarti bukan primer. Lalu juga tidak memiliki cabang yang sama dengan OH, berarti bukan tersier. Dengan demikian, ini merupakan alkohol sekunder. Maka pertanyaan, tadi kita simpulkan alkoholnya alkohol sekunder. Yang mana alkohol sekunder? Kalau etoksipropana tadi sudah nggak mungkin karena tadi ini alkohol. Sedangkan 1 pentanol alkohol primer. 2 pentanol, 3 pentanol alkohol sekunder, sedangkan 2 metil 2 butanol merupakan alkohol tersier. Maka pilihan yang mungkin adalah C dengan D. Apa bedanya? Perhatikan tadi katanya dia bersifat optis aktif. Nah, karena dia bersifat optis aktif, ingat syarat bersifat optis aktif harus ada atom C yang asimetris atau atom C yang mengikat 4 atom yang berbeda. 3 pentanol nantinya kalau kita gambarkan, 3 pentanol itu adalah CH3, kemudian CH2, lalu CHOH, kemudian CH2, CH3. Nah, ini tentu bukan merupakan atau tidak memiliki atom C yang asimetris. Sekali lagi, CH3, CH2, CHOH, CH2, CH3. Ini senyawa 3 pentanol. Apakah ada atom C yang asimetris? Tentu di sini tidak ada atom C yang asimetris atau atom C yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Tapi kalau 2 pentanol kita gambarkan, 2 pentanol itu adalah CH3, kemudian CH2, CH2, kemudian CHOH, kemudian CH3. Tentu C yang ini kalau kita perjelas, apa yang diikat? C1, 2, 3, 4. Di kanan adalah CH3, kemudian H dengan OH, kita misalkan ini H, kemudian ini OH, lalu di kiri CH3, CH2, CH2 atau C3H7. Perhatikan struktur yang kita gambar ini, dari keempat gugus yang diikat oleh C nomor 2 ini, ada nggak yang sama? Nggak ada. Maka ini disebut sebagai atom C yang asimetris. Dan karena dia atom C asimetris, atau senyawa ini punya atom C asimetris atau chiral, maka dia memiliki sifat optis aktif. Jadi kesimpulan jawaban yang tepat tadi adalah 2 pentanol. Oke.